Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Andi Rofian Sultan, dosen tetap dari Departemen Mikrobiologi, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Saat ini saya mengajar di Farmakologi Klinik, bagian dari kurikulum program pendidikan dokter spesialis mikrobiologi klinik. Video ini saya buat sebagai bagian dari persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk memberikan gambaran pelaksanaan mata kuliah yang saya ampuh. Mata kuliah farmakologi klinik disajikan pada semester pertama dengan bobot 2 SKS terdiri dari 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang rasional kepada mahasiswa, dalam hal ini residen, tentang penggunaan antibiotik berbasis farmakodinamik, farmakokinetik, serta aspek klinis lainnya. Mata kuliah ini dirancang untuk mendukung pencapaian pembelajaran lulusan sebagai berikut. CPL 1, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. CPL 4, mampu menerapkan ilmu biomedik, ilmu humaniora, ilmu kedokteran klinik, dan ilmu kesehatan masyarakat serta kedokteran pencegahan, kedokteran komunitas yang terkini untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif. CPL 7, mampu bekerja serta bertanggung jawab di bidang keahliannya untuk meningkatkan kapasitas diri sesuai dengan standar kompetensi dan kode etik profesinya. CPL 12, mampu memilih dan melakukan prosedur laboratorium dan klinis yang berkaitan dengan masalah mikrobiologi klinik dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien, keselamatan diri sendiri, dan orang lain. CPL 13, mampu melakukan evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan mikrobiologi dan terampil dalam melakukan pemeriksaan sistematik laboratorium mikrobiologi dan memecahkan masalah terkait aspek kliniknya sesuai landasan ilmiah untuk menghasilkan hasil pemeriksaan yang akurat dan tepat. CPL 14, mampu berperan dan bekerja sama dengan kepakaran lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanganan penyakit infeksi, khususnya penggunaan antibiotik serta pencegahan munculnya dan menyebarnya penyakit infeksi. Adapun CPNK yang ditetapkan sebanyak 8. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan farmakodinamik dan farmakokinetik antimikroba. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan jenis dan mekanisme kerja antibakteri. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan jenis dan mekanisme kerja antivirus. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan jenis dan mekanisme kerja antifunggal. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan konsep interaksi obat antimikroba. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan tata cara pemberian antimikroba. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme resistensi antimikroba. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menilai dan melaporkan kerentanan antimikroba. Pembelajaran dilakukan melalui kuliah, praktikum, diskusi kecil, pembahasan kasus, serta presentasi. Sementara evaluasi dilakukan dalam bentuk ujian sumatif dan formatif melalui kuis, diskusi, maupun ujian akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan-rekan residen sekalian. Jadi pagi ini tentunya kalian sudah sering ketemu saya. Nama saya Andi Rofian Sultan. Pada pertemuan kedua ini, pertemuan ketiga ya, setelah pendahuluan dan farmakodinamik sama farmakokinetik dari dosen-dosen sebelumnya. Jadi kita coba mau membahas tentang tipe, terus mekanisme aksi, serta mekanisme resistensi antibakteri terhadap gram positif bakteri ya. Jadi ini yang kita mau bahas untuk beberapa jam depan. Jadi perlu diperhatikan bahwa selama kuliah ini ada beberapa hal yang kawan-kawan saya harap bisa di akhir-akhir nanti bisa tangkap. Pertama adalah kawan-kawan bisa deskripsi bagaimana cara kerja antibiotik itu. Yang kedua adalah bagaimana mekanismenya bakteri gram positif itu bisa resisten terhadap antibiotik. Terus yang ketiga, bagaimana caranya kita periksa, bagaimana cara periksa resistensi itu, dan bagaimana cara menentukan jenis antibiotik yang tepat. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Sebelum saya mulai ke materinya, kita coba tes dulu pengetahuan kawan-kawan sejauh mana tentang antibiotik untuk gram positif. Coba nyalakan gadgetnya, nyalakan laptopnya, atau bisa lewat handphone, scan yang ini, scan data ini, barcode-nya, terus nanti langsung jawab ya. Kita lihat, saya mau lihat dulu pengetahuan dasarnya tentang antibiotik.
Saya kasih berapa detik? 10 detik ya. Kita langsung lihat ya jawabannya. Ternyata 100% sudah menguasai materi ini, jadi kayaknya sudah ada dasar tentang ini. Jadi kasus ini menceritakan tentang pasien tani pria usia 55 tahun yang menjalani operasi pada tibial takulia. 5 hari setelah operasi dia mengalami demam dengan suhu 38,7, ada kemerahan pada luka, terus ada drainase brulen. Dari pemeriksaan mikrobiologi kita dapat gram positif koksai, jadi kawan-kawan sudah tahu pasti ini. Terus kultur ada koloni golden yellow, jadi koloni kekuningan, keemasan. Terus ada katalase negatif, koagulasi positif dan katalase positif. Susceptibility juga menunjukkan bahwa dia resisten terhadap oxacillin sama cefoxitin. PCR mengkonfirm adanya MEK. Jadi ditanya kira-kira mekanisme resistensi pada kasus ini apa? Yang pertama itu adalah perubahan pada penicillin binding protein oleh MEK encode PBB2A. Terus yang kedua akuisisi dari pan-A operon. Yang ketiga produksi dari extended spectrum beta-lactamase. Terus yang berikut pilihannya adalah biochar mediated tolerance. Jadi memang jawaban yang betul itu adalah yang tadi perubahan pada penicillin binding protein. Kita menyimak secara umum antibiotik itu adalah bagian dari kelompok zat kimia atau agen yang kita gunakan untuk melindungi mikroorganisme. Nama besarnya itu adalah antimikrobial. Terbagi ada antibiotik yang khusus untuk bakteri, ada antifungal, ada antiviral, ada antiparasitik, ataupun ada antiprotozoa. Tapi untuk bagian kita di mikrobiologi klinik, kita fokus biasanya antibiotik. Ini pun terbagi lagi berdasarkan misalnya dari chemical structure-nya, terus mekanisme aksinya, atau efeknya pada bakteria yang kawan-kawan presiden semua sering dengar. Ada yang statik, ada yang... Untuk pengobatan MRSA sendiri, sebelum kita lanjut di pengobatan, ada yang mau ditanyakan atau terserah. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan dokter lalu. Dok, saya ingin bertanya. Tadi kan dari penjelasan di PDF itu penyebaran distribusi dari MRSA, dok. Tadi salah satunya selain antibiotik yang diberikan di berbagai macam negara, selain itu juga ada tadi penyebarannya melalui plasmid, dok. Seperti dokter bilang. Nah, di MRSA atau Staphylococcus aureus ini proses penyebarannya itu yang mana paling sering terjadi? Apakah melalui formasi, konjugasi, atau transduksi, ataupun jumping gen itu, dok? Izin dok, bisa bertanya, yang mana paling sering menyebabkan terjadinya penyebaran, dok, untuk bakteri ini, dok? Ya, pertanyaan sulit. Saya coba jawab. Jadi resistensi itu tadi biasanya dia ada dalam kaset ini. Kaset ini semacam plasmid. Ini bisa dipindahkan kemanapun, bisa bantuan dengan bakteri lain. Antara bakteri disebut apa? Antara bakteri dan bakteri itu konjugasi. Konjugasi. Bisa juga yang ini mati, ini terlepas, kebetulan ada di sekitarnya bakteri yang rentan, dia bisa adopt ini. Itu proses apa namanya? Atau kalau yang jarang-jarang adalah dipindahkan melalui virus. Tapi itu jarang, tapi biasanya konjugasi saja, atau yang tadi dari lingkungan dipindahkan ke yang sistemiknya itu bisa ke yang rentan. Nah, ada pertanyaan lagi atau sudah jelas, dokter? Lalu ada pertanyaan lagi? Kalau mekanisme imunitas tubuh, dok, terhadap infeksi Staphylococcus itu bagaimana? Staphylococcus. Nah, sebenarnya itu ada juga ya di bakteriologi klinik itu kuliah. Tapi saya coba dulu. Jadi respon imun tubuh terhadap aureus itu agak kompleks, tidak masuk di kuliah ini, tapi bisa sedikit saya jelaskan. Jadi aureus itu kalau menyangkut toksin, ada toksinnya yang memang di dinding sel, ada juga toksin yang diproduksi.
Kalau yang diproduksi namanya apa? Toksin. Kalau yang lengket namanya endotoksin. Tapi itu tidak berlaku di aureus. Biasanya itu di gram negatif. Jadi ada namanya dia. Kalau yang diproduksi namanya Ada yang mau ditanya? Ya, kita coba. Ayo silakan di-scan. Nih, scan bisa dengan handphone atau bisa juga ditulis langsung di Chrome-nya bisa misalnya. Nanti pilih coba jawabannya. 2, 3, 4, 5. Kita lihat jawabannya ya. Berapa yang jawab? Jadi seorang pasien wanita berusia 70 tahun dengan riwayat demam jadi subfebril 6 bulan, jauh juga kalau saya berpikir berdosis, terus nyeri sendi, terus gangguan pergerakan, ada prosthetic hip-nya, terus setelah diambil cairan di joint-nya itu ditemukan bahwa cairan sinovialnya agak keruh. Dengan pemeriksaan mikrobiologi tampak gram positif koksai. Setelah kultur kita dapatkan aureus yang susceptible terhadap vancomycin. Nah, hasil bagus ini berarti tidak terlalu susah. Tapi setelah diobati, jadi diobati dengan karena dibilang susceptible vancomycin, tentunya diobati dengan antibiotik yang tepat. Ternyata perbaikannya sangat minimal. Diperiksa di bawah mikroskop, tampak bahwa ada extracellular polymeric matrix. Jadi ada tianya, ada lapisan glukannya dari bakterinya, itu yang disebut biofilm. Kira-kira penjelasan yang paling tepat kenapa antibiotiknya terapinya itu gagal, kira-kira apa? Jadi jawaban kita lihat dulu jawaban yang lain. Ini liquid antibiotik penetrasi. Jadi bisa saja betul. Jadi simpan dulu jawaban ini karena di biofilm sendiri kalau kita curiga biofilm penetrasinya jadi kurang. Jadi bisa saja benar. Terus mutasi di ribosomal protein. Tidak ada indikasi soal ini karena terapinya sini tidak disebutkan. Tidak ada. Ingat tadi antibiotik yang bekerja di ribosom apa? Contohnya tetrasomal itu kan. Sementara ini kita sebutnya adalah vancomycin, dia kerjanya di dinding sel. Jadi kira-kira ini bukan. Terus yang kedua, laboratory error. Pertanyaan tidak mungkin seperti ini, tidak mungkin ada kesalahan. Selalu kita bilang kalau ada pertanyaan itu, semua pemeriksaan sudah benar. Tidak ada kesalahan dalam pemeriksaan. Jadi ini agak jauh. Yang ketiga, emergency PRSA. Seperti yang saya bilang, PRSA itu jarang dan kasus sendiri mengindikasikan bahwa dia masih sensitif terhadap vancomycin. Pilihan yang terakhir adalah biofilm associated antibiotic tolerance atau persister cell. Jadi ada toleransi terhadap antibiotik maupun ada sel-sel yang tidak membelah, lagi bobok, persister. Jadi jawaban ini dan ini benar, tapi ini sudah mencakup semuanya yang di atas. Jawaban ini sudah menjelaskan juga jawaban ini. Karena menghambat penetrasi itu biofilm sendirilah yang berperan di situ. Jadi sudah cocok 100% benar ya, lumayan berhasil kuliahnya. Nah, kita masuk ke anti biofilm. Kita menjelaskan tadi yang kasus itu apa sebenarnya yang terjadi dengan kasus-kasus biofilm. Jadi kalau ada kasus seperti dia bilang ada implan terus resisten terhadap vancomycin, hati-hati. Bisa saja biofilm. Jadi biofilm itu sebenarnya kalau secara teoritis itu adalah koloni bakteri yang menempel pada permukaan. Jadi bisa saja di dalam implannya, misalnya di dalam kateter ataupun di permukaan implannya, atau juga dia bisa saja di permukaan jaringan atau tulang. Itu yang disebut dengan biofilm. Kalau lihat secara struktural, dia terdiri atas komponen non selulernya maupun seluler. Yang selulernya ini bakterinya, terus di sekitarnya itu ada namanya extracellular matrix, bisa saja dari pia ataupun protein maupun bisa juga extracellular DNA. Yang besar ini biasanya glukan polisakarida, inilah yang sering-sering menghambat antibiotik masuk. Jadi bentuknya seperti ini. Lain halnya kalau palmitonik, dia lebih telanjang. Tolerance beda dengan resisten. Kalau resisten biasanya mekanismenya jelas.
misalnya dia ada perubahan dari PBP2, atau dia betul-betul memang produksi sesuatu yang bisa secara spesifik menargetkan antibiotiknya. Bisa ada enzim yang bisa merusak, misalnya dia produksi enzim beta-laktamase, itu betul-betul merusak cincin beta-laktamase antibiotik. Tapi kalau dia cuma merubah sekitaran strukturnya, tidak spesifik ke arah antibiotik yang dia target, itu disebut toleransi. Misalnya dia dindingnya kasih tebal, atau permukaan polisakaridanya menebal, itu yang namanya toleransi. Dan ini sifatnya reversible, bisa saja menghilang. Oke, kami. Jadi kenapa biofilm orang sangat takut? Ini adalah salah satu contoh tes yang kita mau lihat sensitivitas antibiotik terhadap bakteri yang dalam bentuk biofilm. Jadi kalau misalnya jadi kita ukur metabolisme bakteri yang ini, semakin tinggi metabolisme bakteri semakin bagus, berarti kumannya semakin resisten kumannya. Nah, jadi semakin tinggi nilai di sini berarti kumannya semakin resisten. Kalau di sini adalah waktu inkubasi. Jadi kalau dia resisten itu seperti ini, dikasih antibiotik dia kayak ini saja. Jadi ini ceritanya biofilm kita kasih dengan Biofilm aureus kita kasih dengan rifampicin. Rifampicin kan antibiotik yang paling bagus untuk menghancurkan biofilm. Sejauh ini biofilm satu lagi, ini cuma tambahan. Ini dari salah satu paper saya tentang biofilm, respon biofilm terhadap agen kimia. Jadi biofilm itu akan berespon dengan apapun yang kamu berikan. Kalau misalnya pasiennya contohnya dapat paracetamol, ini contoh biofilm tanpa paracetamol. Yang kamu lihat biru-biru itu adalah sel kuman yang masih hidup. Yang merah atau kuning, merah itu mati, yang kuning-kuning itu setengah tidur, setengah mati nih, sudah mau mati dia. Kalau yang biru itu masih bagus. Kalau kita kasih paracetamol, ya, kamu lihat yang biru ini itu adalah extracellular matrix. Iya tadi yang menghambat penetrasi antibiotik. Kalau kamu kasih dia paracetamol, bertambah atau berkurang? Yang birunya bertambah. Berarti tianya semakin menebal. Apa yang terjadi dengan pasien kalau ini yang menebal? Resistensinya bertambah. Tadi kan kita banyak teori-teori, nanti kita coba di lab, saya kasih lihat sedikit bagaimana sebenarnya itu mekanisme resistensi, bagaimana kita ukur, itu yang nanti kita coba praktekkan di lab. Ada pertanyaan? Kalau saya dari kuliah ini kita bisa lihat bahwa MRSA itu adalah masalah global sekarang. Jadi masalahnya kompleks, tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Karena ada banyak negara yang programnya kuat, program penggunaan antibiotik itu betul-betul dibatasi, dia bisa cegah namanya penyebaran MRSA ini. Jadi dia complicated tapi bisa lah dihindari, avoidable. Terus yang kedua adalah yang orang-orang sebut bahwa banyak kasus VRSA di masyarakat itu ternyata sebenarnya bukan VRSA, dia cuma lihat fenotipik resisten. Yang tepatnya bukan VRSA, karena kalau bilang mau VRSA itu harus dibuktikan dengan molekuler. Jadi sebenarnya itu adalah visa. Yang kedua, ya ini yang selalu penting buat kalian, buat rekan-rekan dokter sekalian sebagai mikrobiologi. Kalau salah patogen, ya akan salah pengobatan. Jadi pre-analitik sangat post analitik sangat ditentukan oleh pre-analitiknya. Jadi kalau salah kuman yang kita dikasih, ya akan salah juga yang akan diobati, tidak akan sembuh pasiennya. Saya sudah kasih kuman seperti ini, maksudnya saya sudah dapat kuman seperti ini, kenapa antibiotiknya cocok, tapi kenapa pasiennya tidak sembuh-sembuh, kata klinisi. Itu karena kalian salah. Bisa saja itu cuma kolonisasi, atau bisa saja yang seperti sekarang jadi masalah adalah masalahnya adalah biofilm, tapi kamu tesnya di planktonis. Itu saja. Tapi ini menjadi masalah kita bersama. Mungkin dengan berbagai penelitian yang sementara berjalan di prodi kita, nanti masa depan bisa memberikan kontribusi yang bagus, meyakinkan orang bahwa pemeriksaan MDC itu penting dibanding dengan pemeriksaan MIC. Itu saja. Jadi kita berharapnya di masa depan seperti itu. Bukan cuma kuman diperiksa secara fenotipik, tapi lihat juga dia biofilm enggak pasiennya. Jadi betul-betul
tailor made. Jadi pengobatan itu disesuaikan dengan pasiennya. Kalau dia pasien biofilm ya MBC-nya hitung. Kalau dia pasiennya sepsis ya hitung MIC boleh. Itu saja. Jadi seperti itulah pesan yang bisa saya berikan. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi atau ada yang mau bertanya? Kalau misalnya tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa hubungi saya melalui WA atau email atau departemen saja langsung. Tiap hari kita juga ketemu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk menentukan resisten atau tidak kuman yang kalian akan tentukan pola susceptibilitasnya, contohnya ini kan gram positif aureus. Jadi kita lihat zona inhibisi, jadi zona jernih di sekitaran di sini. Contohnya di sini adalah aureus, kita ukur dari yang sepoksitin untuk menentukan apa dia methicillin resisten atau tidak. Di sini kita dapat 10. Jadi kalau 10 itu biasanya di bawah 24 itu aureus di CRSA itu resisten. Di bawah 24 coba nih kita lihat langsung sepoksitin itu kelihatan. Jadi tergantung spesiesnya, kalau aureus misalnya dia di bawah 24 itu resisten, kalau di atas dari 25 baru sensitif. Jadi kalau kasusnya seperti ini jangan lagi dikasih antibiotik golongan beta-lactam. Terus alternatifnya apa dok? Ya coba misalnya golongan-golongan lain, misalnya vancomycin. Kebetulan di sini kan tidak kita ukur tidak kita pasang vancomycinnya karena itu kan lain dua, tidak boleh langsung ke situ. Jadi yang kita lihat cuma antibiotik yang lain, misalnya quinolone. Quinolone ini kalau di sini dia dapatnya 25. Kalau quinolone 25 itu coba lihat ini kalau dia di atas mana ada Simpro ya, kalau dia di atas 21 berarti apa? Susceptible. Kalau kita dapatnya 25 berarti susceptible. Berarti itu ya, itu sudah. Jadi begitu caranya. Tapi ingat, methicillin resisten pengobatan pilihan utama bukan lepo, tapi vancomycin. Jadi solusinya kita harus buat juga untuk vancomycin, gitu ya. Kalau gram negatif bisa saja, tapi kalau ini lain ceritanya. Ini namanya tes phenotype resistensi dengan cara di bawah. Ada lagi tes lain yang lebih memudahkan di klinik, itu dengan metode automatisasi. Jadi contohnya seperti ini gunakan mesin Pytech. Jadi kalian tinggal buka saja programnya, kan sampel sudah dimasukkan ke dalam. Ini sebenarnya prinsipnya dia pakai mikrodilusi, tapi dilakukan secara otomatis, enggak kalian yang pipet. Jadi kita tinggal masukkan sampelnya ke dalam. Setelah itu nanti dia secara otomatis dia lihatkan apa resisten atau tidak dengan lihat apa yang dilihat kalau di mesin mikrodilusi, minimal inhibitory konsentrasi. Jadi konsentrasi terkecil yang masih sensitif terhadap, yang masih menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi contoh di sini kita cari yang gram positif, ini GP. Bulan ini belum keluar. Nah, ini contoh salah satunya Staphylococcus psilosus. Yang pertama kita lihat, ingat kalau golongan gram positif kita lihat dulu sepoksitin screen-nya. Tapi tidak semua gram positif, bisa saja gram positif yang golongan strepto, ini golongan staphylo. Lihat sepoksitin screen negatif, berarti bakteri ini masih sensitif terhadap golongan beta-lactam. Jadi boleh pasiennya dikasih cephalosporin atau golongan cephalosporin yang lain. Tapi ingat, tidak semua cephalosporin bisa untuk gram positif. Karena seperti ceftriaxone itu yang itu lebih mengarah ke arah negatif. Kalau ini pakai cephalosporin. Coba kita lihat contoh yang lain, misalnya untuk sampel ini Pandri. Nah, nih, lihat, ayo lebih dekat. Coba kalian lihat. Sepoksitin screen positif, berarti dia resisten terhadap golongan antibiotik beta-lactam. Jadi kasih golongan cephalosporin, penicillin, semuanya juga tidak akan mempan.
Jadi untuk kasus seperti ini jelas tindak langsung ke vancomycin. Kalau vancomycin tadi nggak boleh pakai dengan metode itu, metode kebebawan, tapi kita bisa lihat di sini langsung atau dengan metode mikrodilusi. Kalau dia positif, kalau dia resisten, tes berikutnya yang harus dilakukan molekuler PCR. Itu aja. Jadi caranya udah tinggal kalian klik. Kalian mau coba klik ini, coba di Prof Media, coba buka yang tadi, yang Staphylococcus psilosus. Ya, klik, terus GPIS-nya langsung. Apa itu yang kita buka? Ini, tuh sudah ada. Suboxetine screen negatif, terus moxi sensitif, jadi masih bisa pakai moxi. Linezolid karena vancomycin tidak ada, kita bisa lihat linezolid dan salicylate masih sensitif, berarti bisa kita gunakan itu. Jadi gitulah cara penentuan sensitivitas dan resistensi kita memilih antibiotik untuk bakteri gram positif. Ada pertanyaan? Nanti kalian lakukan setelah ini langsung. Ada pertanyaan? Misalnya Dok, Ya. misalnya yang metode Di bawah. Ayo, di atas silakan. Silakan. di sana inhibisinya tidak simetris Dok. Coba kasih lihat yang mana di situ sana. Yang seperti ini Dok, misalnya kita ukur dari yang paling pendek atau yang paling panjang. Lihat dulu apa dia murni atau tidak. Kalau misalnya kasusnya seperti ini, lihat tuh ada berdua macam. Bisa ada kemungkinan tergantung jenis antibiotiknya, atau kemungkinan lain adalah memang dia ada namanya small colony varian. Karena tidak bulat betul, kita ambil ini. Ini ke tengah kali 2. Terus penempatan antibiotik seperti ini salah besar karena bisa ada sinergisme. Dulu sebelumnya pelajaran sebelumnya farmakokinetik, farmakodinamik kan sudah mengajarkan itu, hati-hati ada beberapa antibiotik bisa saling menguatkan. Kalau kayak gini ternyata ada sinergisme. Itu lihat bentuknya sudah tidak, bentuknya ada kayak bentuk di sini dan sebagainya, itu ya hati-hati. Ini harusnya resisten ya, karena jaraknya tidak bagus seperti ini ya, tidak bisa diukur lagi. Tapi kalau saya sudah bisa, bagaimana? Kita cuma bisa bilang resisten karena salah satunya memang tidak ada zona. Tapi ini adalah cara pengukuran yang salah, cara pembuatan sampel yang salah. Nah, karena harus betul-betul jaraknya bagus. Paling ideal memang kalau satu begini ya 4 paling bagus. Tapi kadang-kadang orang biasa isi sampai 8 dan sebagainya. Ya, tapi paling bagus kalau saya 4, tapi jaraknya harus bagus. Ini entah diukurnya seperti apa, saya juga agak bingung. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada seperti ini enggak apa-apa. Mister biasa juga bisa, enggak harus seperti ini. Ada pertanyaan sebelum kalian memulai buat sendiri? Jadi caranya sangat mudah. Kamu ambil mediumnya, kamu pastikan dia kering, terus bikin inokulasi kumannya 0,5 mcfarland, terus ambil swab dan hapuskan untuk permukaan sini. Nanti aku basuh semalam, bisa kamu ukur setelah inhibisinya. Oke? Misalnya kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita lanjut lagi besok pengamatan hari ketiganya. Ya? Karena untuk praktikum seperti ini tidak bilang 1 hari. Kita tanam dulu 1 hari, terus besok dibaca, kedua, terus besoknya dilihat lagi. Misalnya kamu butuh vancomycin atau apa, kita bisa tes. Tapi ingat, vancomycin di sini cuma screening, dia tidak bisa bilang sebagai pemeriksaan utama karena dia goldennya itu apa? Mikrodilusi. Bukan sebenarnya mikrodilusi, tapi itu cara mudah dilusi. Jadi mic-nya yang harus dilihat. Jadi kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut lagi besok ya. Terima kasih. Demikian uraian singkat tentang mata kuliah yang saya ampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.